Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Alpha Omega Service. Malam hari ini kita bertemu kembali dan kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mencatat firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita catat firman Tuhan malam hari ini, agar firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan siaran langsung ini, boleh bagikan siaran langsung ini agar menjadi berkat bagi banyak orang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang berjaga-jaga di dalam doa. Bapak Ibu Saudara boleh saling sapa terlebih dahulu di kolom komentar. Shalom, saya dari Jakarta, saya dari Makassar, saya dari Kendari, saya dari Nabire, Papua, dari Ambon, dari Bogor, Malaysia, Timor Leste, Singapura, Brunei, dan juga negara-negara lainnya yang sudah bergabung bersama dengan kita semua pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara boleh bagikan siaran langsung ini. Setelah itu kita akan membukanya ibadah ini dengan doa, dan setelah itu kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, shalom semua yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di seluruh luar negeri. Shalom semua, mari kita belajar malam hari ini kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin belajar tentang firman Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Kita berdoa ya Bapak Ibu Saudara ya. Wow, ada yang dari Amerika. Shalom Amerika. Yang baru bergabung dari Amerika, shalom semua. Mari kita berdoa ya. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus buat segala anugerah-Mu. Damai sejahtera-Mu ada bagi kami semua. Malam hari ini kami ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan mengajar kami, membimbing kami, menyertai kami, serta membuat kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, aku anak-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran langsung ini di seluruh Indonesia dan di berbagai negara-negara lainnya. Malam hari ini kami ingin belajar tentang berjaga-jaga di dalam doa. Tuhan berfirman, Yesus berfirman, Roh Kudus berfirman, maka kami mendengarkannya. Ketika kami mendengar firman Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang membutuhkan mujizat jalan keluar, Tuhan nyatakan lewat firman-Mu. Dan kami malam hari ini mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan dan pergumulan kami lewat firman Tuhan malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin membagikan siaran langsung ini, Bapak Ibu Saudara boleh langsung bagikan siaran langsung ini agar Bapak Ibu Saudara dapat menjadi berkat bagi banyak orang lain. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan masuk dalam pembahasan tentang berjaga-jaga di dalam doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mencatat, silakan catat. Karena ini sangat memberkati Bapak Ibu Saudara, bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi pergumulan, ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi tantangan, menghadapi cobaan, Saudara menemukan jawabannya dari pemaparan firman Tuhan pada malam hari ini. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara siapkan buku catatannya, penanya untuk mencatat firman Tuhan malam hari ini. Dengan kerendahan hati kita semua sama-sama mau belajar. Saya tidak sedang ingin mengajari Bapak Ibu Saudara. Saya hanya ingin berbagi tentang berjaga-jaga di dalam doa, khususnya di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini tidak mengenakan, yang saat ini sedang menakutkan. Oleh karenanya saudara dan saya perlu berjaga-jaga di dalam doa. Baik Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita ada di dalam pembahasan tema tentang berjaga-jaga di dalam doa. Mari kita lihat dasar ayat firman Tuhan yang akan menjadi pegangan kita pada malam hari ini. Terambil dalam Matius pasal 26. Matius pasal ke-26 ayat yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-41. Matius pasal ke-26 mulai dari ayat yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-41.
Bapak Ibu Saudara boleh buka firman Tuhannya masing-masing di rumah. Dikatakan demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kemudian Yesus kembali kepada para murid dan mendapati mereka sedang tidur. Berkatalah Yesus kepada Petrus, "Apakah kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam bersamaku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi tubuh lemah." Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, salah satu benteng atau perisai bagi hidup orang percaya adalah doa. Sama-sama katakan dengan saya, doa adalah salah satu benteng atau perisai bagi hidup saudara dan saya. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, doa adalah perisai, adalah benteng bagi kehidupan saya, bagi rumah tangga saya, bagi pelayanan saya, bagi pekerjaan saya, dan bagi seluruh aspek kehidupan saya. Doa adalah benteng atau perisai bagi kehidupan orang percaya. Karena melalui doa, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup kita dapat diluputkan dari segala yang jahat. Sama-sama katakan dengan saya, selain karena anugerah, doa dapat membuat hidup saya terluput dari segala yang jahat. Apa itu yang jahat? Yang jahat wabah virus pandemik yang sedang terjadi saat-saat ini. Apa itu yang jahat? Wanita-wanita liar yang ingin menggoda suami-suami kita. Apa itu yang jahat? Pria-pria yang liar yang coba ingin mengganggu istri-istri kita. Apa itu yang jahat? Teman dari anak-anak kita yang coba ingin mempengaruhi pergaulan anak-anak kita dengan seks bebas, dengan narkoba, dengan judi, dengan kenakalan remaja, serta roh pemberontakan. Apa itu yang dimaksud diluputkan dari segala yang jahat? Ketika saudara dan saya ingin dihancurkan usahanya sama orang-orang yang tidak senang dengan hidup kita. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, maka doa dapat meluputkan hidup kita dari segala yang jahat. Sama-sama katakan dengan saya, doa dapat meluputkan saya dari segala yang jahat. Artinya adalah seluruh aspek kehidupan kita dalam proteksi serta perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara dan saya berdoa, maka sejak saat itu saudara dan saya hidupnya dilindungi, diproteksi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga iblis tidak bisa macam-macam dengan hidup kita. Iblis tidak bisa menyantet hidup kita. Iblis tidak bisa menjahati hidup kita. Iblis tidak bisa mencelakakan hidup kita lewat orang-orang yang tidak suka terhadap hidup kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, ketika saudara dan saya berdoa, maka hidup kita dilindungi oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya berdoa, hidup saya dilindungi oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hidup saya dipagari, hidup saya dijagai. Bahkan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, proteksi Tuhan bukan hanya melindungi kita waktu kita berdoa, waktu kita menyembah Tuhan, waktu kita bersekutu kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka perlindungan Tuhan nyata bukan hanya hidup kita, tapi juga nyata atas hidup istri kita, suami kita, anak-anak kita, seluruh keluarga besar kita, pekerjaan kita, bisnis kita, usaha kita, pelayanan kita, studi sekolah kita. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini kita tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Yang hanya kita tahu hanya satu, bahwa masa depan kita itu cerah dan penuh harapan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin.
Tetapi kita tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Apakah pesawat kita akan meledak di udara nanti? Apakah laut akan menelan perahu kita di lautan? Apakah mobil kita akan ditabrak oleh orang lain? Apakah motor kita akan ditabrak oleh orang lain? Apakah bisnis kita akan dicurangi oleh orang lain? Apakah rumah tangga kita akan jahati oleh perempuan nakal ataupun laki-laki nakal? Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika saudara dan saya mulai berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan lewat doa, maka saudara dalam proteksinya Tuhan, saudara dalam perlindungannya Tuhan, saudara dalam saktaannya Tuhan, saudara dilindungi, saudara dipagari, saudara dijauhkan dari segala yang jahat. Sama-sama katakan dengan saya sekali lagi, doa melindungi hidup saya dari segala yang jahat. Semuanya, saya menghimbau kepada berapa nih yang sudah menyaksikan siaran langsung ini? Ke 3.997. Doa melindungi saya dari segala yang jahat. Amin. Doa juga melindungi saudara dan saya dari segala varian virus apapun. Wabah pandemik sedang menggila di mana-mana, Bapak Ibu Saudara. Di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di mana-mana. Tapi ketika saudara berdoa, sebelum keluar rumah kita berdoa, sampai kantor kita berdoa, mau makan kita berdoa, sampai rumah kita berdoa, di jalan kita berdoa, maka saudara sedang memproteksi diri saudara dengan kuasa Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Coba saudara lihat orang-orang yang sok jago, orang-orang yang ngerasa dirinya hebat, orang-orang yang ngerasa punya pangkat, orang-orang yang ngerasa punya kedudukan, orang-orang yang ngerasa influencer yang terkenal di mana-mana, yang hidupnya tidak mengandalkan Tuhan lewat doa. Ujung-ujungnya pasti mengeluarkan air mata kesengsaraan dan kesusahan. Mereka pasti akan menyesal di kemudian hari. Mungkin ada banyak orang berkata begini sama kita ya Bapak Ibu Saudara. Aduh, doa-doa melulu, apa-apa doa, apa-apa doa, apa-apa doa. Orang Kristen mah hidupnya doa melulu. Kerja dong, kerja dong. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan main-main dengan doa. Ketika saudara berhenti berdoa, ketika saudara mulai tidak lagi berdoa, maka saudara sedang membuka proteksi diri saudara dari perlindungan Tuhan. Dan ingat saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam hidup ini hanya ada 3 pribadi. 1, Tuhan. 2, malaikat. Malaikat yang jatuh namanya iblis dan setan. Dan malaikat yang belum jatuh namanya Michael, Gabriel dan semuanya. Dan yang ketiga ada manusia. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika kita mulai terputus koneksi kita dengan Tuhan lewat cara berdoa, maka saudara akan melihat saudara sedang membuka diri saudara untuk diserang oleh kuasa kegelapan, untuk dipatahkan, untuk dihancurkan dan lain sebagainya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya sangat percaya apa itu yang namanya anugerah. Tetapi tanpa berdoa, bukan anugerah plus-plus loh ya. Anugerah mendidik hidup saudara dan saya untuk kita pada akhirnya mendekatkan diri kepada Elohim, mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini merasa diri sok jago, sok hebat, saya kan pendeta, saya kan gembala, saya nggak perlu berdoa, jangan salahkan Tuhan. Apabila di kemudian hari anak kita jatuh dalam narkoba, jangan salahkan Tuhan kalau kita berhenti berdoa. Apabila di kemudian hari istri kita diambil pria lain, jangan salahkan Tuhan kalau suami kita selingkuh dengan perempuan lain. Jangan salahkan Tuhan kalau anak kita jatuh ke dalam seks bebas, narkoba dan pergaulan liar. Jangan pernah salahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menjaga kita semua, tetapi kita sendiri yang membuka pintu perjagaannya tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita berhenti berdoa kepada Tuhan. Ketika saudara berdoa, saudara sedang membungkus hidup saudara dan rumah tangga saudara dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Jangan salahkan Tuhan kalau saudara terpapar virus COVID-19. Kita harus mengoreksi diri kita. Apa jangan-jangan waktu saya keluar rumah saya nggak berdoa? Apa jangan-jangan waktu saya di kantor saya nggak berdoa? Pak, saya berdoa tapi kok masih saya terpapar? Saudara, kalaupun Anda terpapar, saudara akan cepat disembuhkan. Saudara akan dijauhkan dari kematian karena saudara berdoa.
Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Nah, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Sama-sama katakan dengan saya, doa orang benar besar kuasanya. Siapa itu orang benar? Orang benar adalah saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia disebut orang-orang benar. Artinya orang-orang yang sudah dibenarkan, yang sudah dilayakkan, yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan, yang sudah dipindahkan dari gelap menuju terang yang ajaib, dari maut kepada kehidupan yang kekal oleh pengorbanan kuasa darah Yesus Kristus dan tubuhnya di atas kayu salib. Oleh karenanya, sorga, Bapa di sorga memandang saudara dan saya benar karena ada pribadi Yesus di dalam hidup kita. Sama-sama katakan dengan hidup saya adalah orang benar. Pak, tapi saya masih melakukan hubungan seks di luar nikah, Pak. Apakah saya orang benar? Saudara tetap orang benar. Pak, tapi saya masih melakukan hal-hal dosa, Pak. Apakah saya orang benar? Saudara tetap orang benar. Pak, tapi saya pernah aborsi. Apakah saya orang benar? Saudara terhitung orang benar. Pak, saya adalah orang yang jatuh bangun dalam dosa. Apakah saya orang benar? Saudara tetap orang benar. Status kebenaran kita bukan ditentukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah dan perbuatan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Loh, kenapa saya bisa dibilang orang benar, Pak? Kita dibilang orang benar karena darah Yesus dan tubuh Yesus yang membenarkan kita. Namun kita termasuk golongan orang benar yang belum menyadari bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Makanya kita masih hidup dalam perzinahan, makanya kita masih hidup dalam dusta, makanya kita masih suka ambil laki orang, makanya kita masih suka ngelawan suami kita, makanya kita masih suka berontak terhadap keluarga kita, makanya kita masih suka tidak bisa dibilangin, saudara, merasa diri paling hebat dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya kita tidak menyadari bahwa hidup kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Kalau kita disadarkan Tuhan kita adalah orang yang sudah dibenarkan, kita nggak akan menyanyiakan pernikahan kita. Istri saya adalah pasangan yang sepadan buat saya karena itu firman Tuhan. Istri saya, suami saya adalah teman pewaris kerajaan Elohim untuk selama-lamanya. Tidak ada wanita lain yang alias will, tidak ada pria idaman lain yang alias Phil. Kalau saudara sudah menyadari kebenaran hidup saudara sudah dibenarkan, saudara tidak akan mungkin nonton video-video porno. Saudara tidak akan mungkin nonton video-video cabul, tayangan-tayangan mesum. Saudara nggak akan mungkin suka itu. Karena saudara tahu, status saya adalah orang benar. Saya bukanlah orang yang gagal. Kegagalan saya sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Saya orang yang berhasil, tapi saya belum menyadarinya. Karena lingkungan pergaulan saudara inilah yang membuat saudara tidak menyadari bahwa saudara statusnya adalah orang benar. Meskipun saudara masih melakukan hubungan terlarang, status saudara adalah orang benar. Hari ini engkau sudah diberitahukan oleh Roh Kudus lewat mulut saya. Dan ketika saudara mengetahui status saudara adalah orang benar, berubahlah. Saya tidak boleh melakukan dosa lagi. Saya tidak boleh melakukan aborsi lagi. Saya nggak boleh melakukan sex before married lagi. Saya ini orang benar. Saya ini bukan orang yang salah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kitab suci mengatakan jelas. Doa orang benar besar kuasanya. Tapi Pak, saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan aktivis gereja. Saya bukan pelayan Tuhan. Saya bukan jemaat Tuhan. Saya jarang sekali ke gereja. Doa orang benar besar kuasanya. Yang didengar oleh Tuhan bukan hanya doa pendeta. Yang didengar oleh Tuhan bukan hanya doa gembala. Yang didengar oleh Tuhan bukan hanya doa pelayan-pelayan Tuhan. Doa seorang pelacur pun didengar oleh Tuhan. Amin. Doa seorang narkoba pun didengar oleh Tuhan. Doa seorang residivis pun didengar oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa seorang germo pun didengar oleh Tuhan. Wanita malam doanya pun didengar oleh Tuhan. Homo, lesbian, biseksual, transgender, doanya didengar oleh Yesus. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, doa orang benar besar kuasanya. Yesus mendengar.
Yesus mengerti. Tapi Pak, saya orang berdosa. Urusan dosamu adalah urusan Yesus. Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Apa artinya mereka yang terhilang? Mereka yang sudah hidup jatuh bangun dalam dosa yang sama namun gak bisa keluar dari lubang dosa ini. Mereka yang hidup terus dalam kesia-siaan namun mereka gak sadar dan tidak mampu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan yang kesia-siaan ini. Oleh karenanya Yesus datang untuk memberikan nyawanya, untuk menyelamatkan mereka yang terhilang. Oleh karena itulah Tuhan meminta kepada setiap kita untuk tetap berjaga-jaga di dalam doa setiap waktu. Sama-sama katakan dengan saya harus berdoa setiap waktu. Amin. Saya harus berdoa setiap waktu. Saudara yang sakit, saudara harus tetap berdoa setiap waktu. Saudara yang sedang diberkati, saudara juga harus tetap berdoa setiap waktu. Saya sebagai pendeta, sebagai gembala, berdoa setiap waktu. Dimanapun, kapanpun waktunya. Kita harus berdoa setiap waktu. Jangan mendengarkan perkataan orang yang di luar sana yang berkata, orang Kristen doa melulu, capek, doa lagi, nggak ada hasilnya, capek, moyung, orang Kristen mah doa-doa mulu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, fokuslah dengan Tuhan, bukan dengan omongan atau nyinyiran orang di luar sana. Kalau saudara ikutin ucapan orang di luar sana, malu untuk berdoa, bosan untuk berdoa, dan tidak mau berdoa, bersiap-siaplah. Satu hari kelak, rumah tanggamu pasti diguncang. Pekerjaan dan bisnismu pasti terguncang. Pelayananmu pasti terguncang. Bahkan seluruh aspek kehidupanmu pasti terguncang. Tuhan jahat, Tuhan tidak jahat. Yang jahat adalah diri kita sendiri. Tuhan sudah melindungi kita, tetapi kita mau melepaskan perlindungan Tuhan tersebut. Dengan cara apa? Udah gak usah berdoa. Kita kan udah hidup dalam anugerah. Kita kan sudah menerima kasih karunia. Gak perlulah kita berdoa. Buat saya, ini orang yang sedang kerasukan setan, saudara. Orang yang hidup dalam anugerah tidak menyanyiakan anugerah. Orang yang hidup dalam kasih karunia tidak menyanyiakan kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia dan anugerah Yesus Kristus, dia justru semakin kuat berdoa. Dia justru makin menjauhkan hidupnya dari dosa. Dia justru makin mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dia justru mendoakan istri dan suaminya dan anak-anaknya. Dia justru semakin berdoa untuk pekerjaan, bisnis, pelayanan, dan studi sekolahnya. Bukan malah sebaliknya, sudah hidup di dalam anugerah, tidak berdoa, hidup semau-maunya, tidak mau baca firman. Ini bukan hidup dalam anugerah. Tapi ini orang yang lagi sok-sokan melabelkan dirinya sedang hidup dalam anugerah. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ingatlah. Setiap perbuatan kita pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan diri kita masing-masing di hadapan Yesus. Memang Yesus sudah menanggung setiap kesalahan kita. Tapi apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus berjaga-jaga di dalam doa setiap waktu? Kenapa sih, Pastor Verona, saya harus berdoa setiap saat? Kenapa sih, Pastor Verona, saya harus mendoakan bisnis saya setiap hari? Kenapa sih, Pastor Verona, saya harus berdoa buat anak-anak saya, buat suami saya setiap hari? Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama, Matius pasal ke-26 ayat ke-41. Matius pasal 26 ayat yang ke-41 dikatakan demikian. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh berkemauan kuat, tetapi tubuh itu lemah. Yang pertama, alasan mengapa Tuhan menyuruh kita harus berjaga-jaga di dalam doa setiap waktu. Karena yang pertama alasannya, supaya hidup saudara dan saya tidak masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan itu datang bukan dari Tuhan. Nih, saya kasih tahu sama Bapak Ibu Saudara ya. Semua yang menyaksikan siaran langsung ini, dengarkan baik-baik, catat baik-baik. Pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak mencobai anak-anaknya. Catat baik-baik.
Jangan ikut-ikutan kepercayaan lain yang bilang, oh kita sedang diuji, kita sedang dicobai sama Tuhan. Jangan. Karena Tuhan kita, Yesus kita tidak mencobai anak-anaknya. Pencobaan itu datang yang pertama, selalu dari setan. Sama seperti Yesus dicobai di padang gurun. Jika engkau menyembah aku, maka akan kuberikan seluruh tahta kejayaan dunia ini. 1. Jika engkau sujud menyembah aku, maka ubahlah batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Tuhan, jika engkau anak Elohim, ubah batu ini menjadi roti. Pencobaan yang ketiga, iblis ngomong sama Yesus, jika engkau anak Elohim, jatuhkan dirimu dari lantai yang tinggi ini, dari bukit yang tinggi ini. Karena ada tertulis, malaikat-malaikat akan menata kakimu, supaya kakimu tidak terantuk. Jadi pencobaan yang pertama, itu datang dari iblis dan setan. Sama seperti Ayub. Bagaimana iblis bergening dengan Tuhan. Kalau saja engkau tidak memagarinya dengan kasih karuniamu Tuhan, tentu Ayub akan mengutukimu. Kata Tuhan, silakan saja kau cobai Ayub. Tetapi, jangan sentuh nyawanya. Kata iblis, oke, deal. Iblis datang ke bumi, kembali ke bumi, untuk mencobai yang namanya Ayub. Siapa Ayub? Ayub adalah yang dicatat dalam firman. Dia orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan dan menjauhkan dirinya dari setiap kefasikan dan kejahatan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Pertanyaan besarnya, mengapa saudara dan saya harus berdoa setiap waktu? Mengapa istri-istri harus mendoakan suaminya setiap hari? Mengapa suami-suami harus mendoakan istrinya setiap hari? Mengapa orang tua harus mendoakan anaknya setiap hari? Mengapa orang-orang harus berdoa setiap hari kepada Yesus? Karena jawabannya sederhana. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Kita berdoa setiap hari, bukan gak ada kerjaan. Supaya kita tidak masuk dalam pencobaan. Dan pencobaan itu bisa dari tiga penjuru datangnya, saudara. Yang pertama datang dari pihak iblis. Sama seperti iblis mencobai Yesus dan Ayub dan seluruh anak-anak Tuhan lainnya. Pencobaan yang kedua bisa datang dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Udah tahu kalau kita begadang tidur larut malam akan membuat imunitas tubuh kita lemah. Tapi kita tidur sampai larut pagi, bangun pagi kerja, lama-lama tubuhnya jebol, bobrok, saudara. Udah tahu tubuh ini terbatas, kita pakai narkoba, kita pakai ganja, kita pakai sabu-sabu, kita ngerokok, kita nge-vape, kita minum mabuk. Mungkin kalau ada orang yang nonton video ini berkata begini, biarin aja, duit-duit saya kok, tubuh-tubuh saya mau ngerokok kek, saya mau minum kek, saya mau narkoba kek, yang mati-mati saya. Saya tahu yang akan sakit saudara, tapi saudara akan menyusahkan orang tua saudara, menyusahkan saudara-saudara, menyusahkan orang-orang di sekitar saudara. Ketika saudara sakit, emang saudara bisa nyembuhin diri saudara sendiri? Ma, tolong ma, Andi sakit ma, paru-parunya udah jebol ma. Ma, tolong ma, Andi kebanyakan ganja ma, tenggorokan Andi sakit ma. Nah, waktu saudara sakit, waktu saudara sedang drop, orang lain di sekitar kita yang disusahkan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pencobaan yang kedua bisa datang dari diri kita sendiri. Awalnya kita lihat Bapak Ibu Saudara Instagram, ya kan? Kita lihat Instagram, kita lihat Explorer, lalu kita mulai scroll, lihat ada perempuan pakai baju bikini, terus kita pencet perempuan pakai baju bikini, lama-lama kita terangsang, lama-lama kita birahi, lama-lama kita masturbasi, lama-lama kita onani, lama-lama kita jadi pelaku kekerasan seksual. Nah, ini bahaya. Makanya pencobaan datang dari diri sendiri. Udah tahu lampu merah di jalanan, lampunya udah merah nih di jalanan ya.
di jalanan. Kita setir mobil, di jalanan lampunya lampu merah. Terus kita sengaja nyebrang, ngeng, ngeng, ngeng. Kita bablas lampu merah, ngeng, ngengnya kita ditabrak dari sini sama motor. Jager. Kita ditabrak sama mobil, jager. Kita ditilang sama polisi, prit. Berhenti pak, maaf pak, boleh lihat SIM dan STNK-nya. Kita nggak punya SIM, kita nggak punya STNK, kita melanggar lampu merah. Akhirnya kita ditilang. Pencobaan itu datang dari diri sendiri. Yang kedua, yang pertama pencobaan datang dari pihak setan. Yang kedua pencobaan datang dari diri sendiri. Yang ketiga, saudaraku terkasih dalam Tuhan, pencobaan itu datang dari orang di sekitar kita. Sama-sama katakan dengan saya, pencobaan bisa datang dari orang-orang di sekitar kita. Baik dari rumah kita, sekitar rumah kita, sekitar pelayanan kita, sekitar pekerjaan kita, orang-orang di sekitar kita. Ada saja orang-orang yang gak suka sama kita pelayanan. Ada saja orang-orang yang gak suka sama pekerjaan kita. Yang ingin lihat bisnis kita hancur, yang ingin lihat rumah tangga kita hancur, yang ingin lihat pelayanan kita hancur. Pencobaan bisa datang dari orang di sekitar kita, saudara. Jadi saudara bisa catat, bisa memilah-milah. Oh, pencobaan ini datang dari siapa ya? Oh, ini dari iblis nih. Oh, ini dari diri saya sendiri karena saya salah. Oh, ini dari orang di sekitar saya yang nggak suka. Nah, jadi saudara nggak bisa asal tuduh. Wah, ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Tuhan tidak mencobai anak-anaknya. Justru dia menolong kita. Waktu kita dicobai, Tuhan memberikan kita jalan keluar. Kenapa kita harus mendoakan suami kita, Bu? Ibu-ibu dengerin saya nih, ada 5.285. Wanita-wanita dengerin saya baik-baik, dengerin saya baik-baik. Saya mohon dengan sangat, dengan penuh hormat, dengarkan saya baik-baik, Bu. Bu, hari-hari ini, Bu, banyak sekali wanita perebut laki orang. Banyak sekali pelakor, Bu. Bener, Bu, maafkan saya ya. Maafin saya nggak lagi menyinggung siapapun. Apalagi hari-hari ini banyak pria udah nggak suka sama wanita. Hari-hari ini banyak pria suka sesama jenis, sesama pria. Pria suka sama pria. Sehingga populasi pria semakin hari semakin dikit. Nah, ketika populasi pria mulai makin dikit, kira-kira yang diincar siapa deh, Bu? Apalagi anak perempuan sekarang itu cantik-cantik, Bu. Anak perempuan sekarang itu cantik-cantik. Ibu boleh lihat deh, di satu mall aja, satu mall. Katakanlah nama mallnya Grand Indonesia. Itu di segede Grand Indonesia, Bu. Itu banyak cewek cantik-cantik, Bu. Kalau kita pindah lagi ke Plaza Indonesia sebelahnya, satu mall lagi gede, itu juga banyak wanita cantik-cantik, Bu. Nah, wanita cantik-cantik ini udah motivasinya macem-macem. Ada yang kepingin punya handphone tapi nggak mau kerja. Ada yang mau tinggal di apartemen tapi nggak mau kerja. Ada yang punya mobil tapi nggak mau kerja. Kira-kira sasarannya siapa? Nggak mungkin. Orang-orang yang seusianya itu nggak mungkin. Karena pria-pria umur 20, 23, mungkin hanya 20-30% dia udah kaya, udah mapan, udah punya segala sesuatunya. Nggak mungkin. Pasti mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima. Yang diincar oleh pelakor-pelakor ini adalah suami-suami, ibu-ibu semua yang menyaksikan siaran langsung ini. Pak, tapi suami saya nggak punya duit, Pak. Bagaimana pelakor mau sama dia? Jangan salah, Bu. Jangan salah. Saya melayani pelayanan kasus-kasus perselingkuhan. Banyak sekali. Banyak sekali suami-suami digondol oleh perempuan lain. Oleh karenanya, mengapa kita harus berdoa, Bu? Mengapa kita harus berdoa, Pak? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Pencobaan yang ketiga bisa datang dari orang-orang di sekitar kita, di luar kita. Tiba-tiba rumah tangga lagi enak-enak. Suami kita tertarik sama sekretaris di kantor. Bisa-bisaan suami kita kecantol sama perempuan di kafe. Bisa-bisaan suami kita tertarik dengan wanita lain. Apa nggak hancur hati kita, Bu?
Apa nggak sakit hati ibu? Hati ibu diselingkuhin sama suami. Makanya Bu, saya sebagai pendeta, saya sebagai pastor, sebagai gembala jemaat di salah satu gereja yang oleh karena anugerah saya dipercayakan untuk menggembalakan, yaitu Jesus Christ, saya menghimbau, kalau bangun pagi, doakan suamimu. Tuhan, aku berdoa buat suami saya, agar suami saya dijauhkan dari perselingkuhan, dari pelakor, dari perzinahan. Bungkus suami saya dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai kapan? Sampai Tuhan menjemput kita. Amin. Tugas kita cuma berdoa kok. Sebaliknya juga gitu bapak-bapak. Bapak-bapak yang menyaksikan siaran langsung ini, jangan marah sama istrinya kalau tiba-tiba istrinya selingkuh. Jangan marah sama istrinya kalau tiba-tiba istrinya bawel. Istrinya tukang berontak dan lain sebagainya. Karena bapak dari mulai kawin, dari mulai nikah sampai 6 tahun pernikahan, nggak pernah doain istri. Nggak pernah tuh. Saya ya Bapak Ibu Saudara ya, saya tiap hari pagi bangun saya berdoa sama istri sama anak saya. Mau berangkat kita berdoa. Pulang kita berdoa. Malam kita berdoa. Saya nggak mau tahu istri saya mau suka nggak suka, pokoknya saya minta semua berdoa. Papi mau, Mami sama Opi berdoa. Saya panggil. Ya terang aja Bapak Pendeta. Nggak ada hubungannya pendeta sama nggak pendeta. Ada banyak pendeta juga nggak mau berdoa. Ada banyak gembala juga nggak suka berdoa. Saya lain, saya berbeda, saudara. Saya takut akan Tuhan. Saya nggak mau rumah tangga saya dipertaruhkan. Ada banyak orang Kristen bercerai alasannya kenapa? Karena bukan ada perselingkuhan. Karena tidak didoakan. Ada banyak rumah tangga cerai, kenapa? Apa karena kurang kekayaan? Apa karena tidak bekerja? Enggak. Karena suami dan istri tidak punya waktu untuk saling mendoakan. Sehingga pada akhirnya egoisnya yang paling tinggi, temperamental yang paling tinggi, dan hasrat birahinya yang paling tinggi. Sehingga akhirnya rumah tangga berantakan, hancur, bercerai, saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya adalah salah satu korban di mana mungkin almarhum papa saya atau mami saya jarang mendoakan saya. Tahu apa yang terjadi, saudara? Saya jatuh dalam narkoba. Bertahun-tahun saya jatuh dalam narkoba. Saya jatuh dalam dunia seks bebas. Kapan saya mulai itu? SMP kelas 1, kira-kira umur 11 tahun. Saya udah kenal seks bebas, saya sudah mengenal narkoba. Tidak ada yang mendoakan saya, saudara. Tidak ada yang mendidik saya, tidak ada yang bersyafaat bagi saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhannya ada satu pribadi yang terus setia mendoakan saya, yaitu oma saya. Harusnya itu dilakukan oleh papa mama saya. Tapi saya nggak tahu apa yang mereka lakukan. Memang mereka harus bekerja cari nafkah buat saya. Saya berterima kasih. Tapi uang, nafkah tidak cukup untuk membuat anak-anak kita untuk tidak terjerumus dengan narkoba, untuk tidak terjerumus dengan seks bebas, untuk tidak terjerumus dengan pergaulan bebas. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin melihat anak-anak Bapak Ibu Saudara hidupnya berhasil, diberkati Tuhan, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari seks bebas, jangan hanya fasilitasi anak kita dengan segala fasilitas dan juga dengan uang, tetapi panggil anak kita, tumpang tangan setiap hari di kepalanya. Doakan. Kamu anak pintar, kamu anak berprestasi, kamu dijauhkan dari narkoba, kamu dijauhkan dari seks bebas, kamu dijauhkan dari hal apapun. Percaya atau tidak percaya, hidup saudara dan anak saudara akan dijauhkan dari pergaulan dunia. Akan dijauhkan dari pencobaan-pencobaan dari setan, dari diri kita sendiri, dan dari orang di sekitar kita. Saya korban dari pencobaan orang di sekitar saya. Ketika mama saya malas berdoa untuk saya, ketika almarhum papa saya tidak berdoa untuk saya, apa yang terjadi? Saya kejebur dalam narkoba, saudara. Apa yang terjadi? Saya sudah mulai mengenal seks bebas usia 11 tahun. Pacaran cinta monyet lama-lama, raba-rabaan, cium-ciuman, making love, one night stand, dan lain sebagainya terus. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA, kuliah. Terus, saudara, sampai ini mengikat. Nggak bisa dilepaskan, saudara. Yang bisa melepaskan adalah anugerah Tuhan Yesus melalui doa. Jangan tunggu rumah tangga hancur dulu. Jangan tunggu anak-anak kita mati dulu karena narkoba. Baru kita menyesal dan baru kita berdoa. Terlambat, saudara. Terlambat.
arahan saya, masukan saya sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pendeta. Mulai malam hari ini, mau nggak mau, suka atau tidak suka, panggil istrimu Pak, panggil suamimu Bu, panggil anak-anakmu Bu, sebelum tidur. Kumpul semua, kita berdoa. Apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi yang menyulitkan saat ini. Virus bakteri semakin merebak di mana-mana. Varian lama, varian baru bertebaran di mana-mana. Apalagi yang saudara mau andalkan? Kepintaran saudara, nama baik saudara, kehebatan saudara, jabatan saudara, kerohanian saudara, nggak mempan Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa terpapar virus ini. Saudara bisa terkena korban virus ini. Ada yang meninggal, ada yang sakit, ada yang parah. Tapi sebagai anak Tuhan, saya mau berbagi. Mulai malam hari ini, ayo kita berjaga-jaga di dalam doa. Saya khotbahkan ini, bukan hanya berkhotbah, tapi saya lakukan setiap hari. Dan maafkan saya, bukannya saya mau ngungkit-ngungkit. Asal saudara tahu ya, ada 5.517 orang yang menyaksikan ini. Asal saudara ketahui, setiap pagi dan setiap malam, saudara saya bawa dalam doa saya setiap hari. Setiap pagi, setiap malam. Ini, ya di atas ya, Tuhan yang tahu. Saya selalu berdoa. Istri saya dengar. Saya berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat online. Di Facebook, di Instagram, di YouTube, di Twitter, di WhatsApp. Yang Tuhan percayakan untuk saya layani, untuk saya gembalakan. Jauhkan mereka dari virus bakteri. Berkati rumah tangga mereka. Setiap hari saya doakan saudara. Setiap hari saya doakan agar bisnis saudara diberkati, pekerjaan saudara diberkati, keuangan saudara diberkati. Setiap pagi, setiap malam saya berdoa untuk saudara. Setelah saya selesai berdoa mesbah keluarga, lalu saya bawa pokok doa saya tentang Bapak Ibu Saudara. Berkati mereka yang memberikan persembahan dan perpuluhan Tuhan. Berkati mereka yang sering nonton video live streaming aku. Berkati Tuhan, bahkan aku ucapkan berkat firman saudara. Filipi 4 ayat 19, Yesaya 45 ayat 2 dan 3. Saya ucapkan setiap pagi, setiap malam buat Bapak Ibu Saudara. Saya mau berjaga-jaga saudara. Setiap pagi, setiap hari. Saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Saya bicara ya di atas ya. Tuhan saksinya. Saya nggak mungkin berdusta. Saya juga nggak tahu kenapa saya harus mendoakan Bapak Ibu Saudara. Tapi hati saya tergerak untuk bersyafaat buat saudara. Kalau ada anak-anak yang sakit Tuhan, dari teman-teman Facebook, sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Serius saya berdoa saudara. Buat jemaat-jemaat JCC, jemaat kembalaan saya. Saya berdoa tiap hari, pengerja-pengerja JCC. Saya berdoa setiap hari. Buat seluruh GC Pastor, jemaat-jemaat JCC, dan juga anak-anak kecil GC Kids. Aku berdoa tiap hari buat kalian. Pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Saya berdoa. Saya nggak mau tahu saudara mau orang Islam, mau orang Hindu, mau orang Buddha, mau orang apapun, mau homo, mau lesbian. Pokoknya tiap hari saya doain saudara. Setiap pagi, setiap malam saya doa buat saudara. Kalau saudara nggak percaya, boleh tanya istri saya. Kalau saudara nggak percaya, tanya anak-anak saya. Anak saya namanya Opi. Opi sampai bilang, Papi doanya lama banget. Iya, Papi harus doain teman-teman Facebook. Papi harus doain teman-teman Instagram. Karena Papi nggak tahu. Mungkin ada di antara mereka yang sakit, yang susah, belum bayar kontrakan, belum bayar rumah, nggak punya uang, ditagih hutang, dan lain sebagainya. Papi mau doain dia, Pi. Anak saya usianya 4 tahun. Tapi dia mau berdoa sama saya. Setiap malam, setiap pagi. Dari usia dini, Opi, anak saya ajak berdoa, berdoa, berdoa. Saya doain saudara. Serius, saya doain saudara. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus berjaga-jaga di dalam doa setiap waktu? Mari kita lihat 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan demikian. Alasan kedua mengapa kita harus berjaga-jaga dalam doa. Sadarlah dan berjaga-jagalah karena lawanmu si iblis berjalan sambil mengaum seperti singa mencari orang yang dapat ditelannya.
Mengapa kita berjaga-jaga dalam doa? Alasan yang kedua adalah karena kita memiliki musuh yang siap siaga untuk menyerang hidup kita. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis dan setan. Musuh orang Kristen itu bukan orang yang bakar gereja. Musuh orang Kristen itu bukan orang yang membunuh pendeta-pendeta. Musuh orang Kristen itu bukan orang yang membunuh biarawati. Musuh utama orang Kristen itu bukan mereka yang ngebomin gereja, yang ngebakarin Alkitab, yang ngebakarin Bible, kitab suci. Mereka bukan musuh kita. Musuh kita bukanlah mereka yang mengkhianati kita. Musuh kita bukanlah mereka yang menampar pipi dan kanan kiri kita. Musuh kita bukanlah mereka yang menusuk kita dari belakang. Selama mereka ada darah dan dagingnya, mereka bukan musuh kita. Musuh kita yang paling utama dan utama, kata firman Tuhan, adalah iblis. Jadi kalau hari-hari ini saudara difitnah orang, hari-hari ini saudara dijelekan orang, hari-hari ini saudara sedang direndahkan oleh orang lain, hari-hari ini gereja saudara sedang dipersulit izin bangunannya, mereka bukan musuh kita, bos. Mereka bukan lawan kita. Oh, berarti kita orang bodoh dong. Waktu kita orang goblok dong, gak mau ngelawan. Bukan kita gak mau ngelawan. Firmannya jelas, mereka bukan musuh kita. Tapi Pak, gereja kita dibakar Pak sama orang-orang Pak. Yang ngebakar gereja kita itu bukan musuh kita. Tapi kemarin gereja di Makassar dibom Pak. Yang ngebom gereja Makassar itu bukan musuh orang Kristen. Musuh orang Kristen itu adalah setan, saudara. Iblis musuh kita. Jadi kita harus berdoa karena iblis berkeliling mencari anak-anak Tuhan yang lengah. Tadi saya bilang, anak-anak Tuhan yang udah gak mau berdoa, anak-anak Tuhan yang udah gak mau bangun hubungan dengan Tuhan. Iblis berkeliling untuk mencari mereka yang dapat ditelannya, disikat dengan perzinahan, dengan perselingkuhan, dengan pemberontakan, dengan korupsi, dengan kejahatan, dan lain sebagainya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya dapat firman ini, wah saya benar-benar diberkati. Wah, gila keren banget Tuhan. Saya dibuat mengerti, oh iya ya. Wah, luar biasa, saya harus makin berdoa nih. Karena iblis itu berkeliling seperti singa yang mencari bangsa yang dapat ditelannya. Jadi kalau ada anak Tuhan yang malas berdoa, yang malas mendoakan rumah tangganya, mendoakan istrinya, mendoakan suaminya, siap-siap Bu, suamimu ditelan oleh singa. Siap-siap Pak, istrimu ditelan oleh singa. Siap-siap para orang tua, anakmu ditelan oleh singa. Ditelan dengan narkoba anak kita. Contohnya saya tuh, ditelan dengan narkoba. Hampir 9 tahun saya terikat narkoba, saudara. Terikat seks bebas, nggak bisa lepas. Kapan saya bisa lepas? Ketika saya mengenal Yesus Kristus. Ketika doa oma saya terus dinaikkan. Selama 9 tahun oma saya mendoakan saya. Setiap saya tidur, saya diusap-usap sama oma saya. Tuhan Yesus, berkati cucuku. Berkati Verona. Biar udah besar, dia dipakai Tuhan. Dia menjadi berkat. Dia dilindungi. Setiap tidur, saya masih ingat tuh. Saya pura-pura merem mata saya. Tapi saya tahu oma saya berdoa buat saya. Sampai satu titik di tahun ke-9 dia berdoa. Setelah itu dia meninggal. Saya dijamah dan diubahkan Tuhan. 9 tahun waktu yang cukup lama. Tapi 9 tahun oma saya menabung untuk berdoa bagi saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Alasan kedua mengapa kita harus berdoa. Karena kita memiliki musuh yang sedang berkeliling mencari kita yang dapat ditelannya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Mengapa hidup kita berjaga-jaga di dalam doa setiap waktu? Karena ini alasan yang ketiga. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang berkemauan kuat, tetapi tubuh lemah. Alasan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita berjaga-jaga dalam doa? Yang ketiga alasannya, karena kita memiliki kelemahan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saudara, jangan sombong, jangan belagu, jangan besar kepala. Jangan ngerasa, oh saya pendeta terkenal, oh saya gembala terkenal, oh saya jenderal terkenal, oh saya hakim terkenal, oh saya kan pejabat tinggi negara terkenal. Saya nggak perlu doa lah, saya punya bodyguard, saya punya pengacara top, saya punya hakim yang top, saya punya kenalan jaksa, saya punya kenalan lawyer-lawyer hebat, saya punya kenalan pendeta-pendeta hebat. Jangan sombong, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Kita ini terbatas. Kita ini memiliki kekurangan. Jangan merasa diri, wah saya pengusaha hebat Pak, tenang aja Pak, nggak usah khawatirin saya. Jangan tunggu usahamu, bisnismu diciak dulu, ditipu dulu, bangkrut dulu, hancur dulu, baru berdoa. Telat. Jangan, saudara, jangan. Jangan tunggu pelayanan hancur berantakan dulu baru kita pada berdoa. Jangan, saudara. Jangan tunggu anak sampai hamil dulu di luar nikah. Jangan tunggu kita bunting dulu baru kita berdoa, Tuhan ampuni saya. Udah melendung Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu kita disantet dulu baru pada suka berdoa. Keluarga saya tuh Bapak Ibu Saudara, dulu keluarga saya itu ada kasus, ada masalah, santet menyantet. Semuanya nggak suka berdoa, ya kenalah santet, kenalah guna-guna. Satu keluarga kita kena di guna-guna. Sama dukun dari Lampung waktu itu kalau saya tidak salah. Karena nggak ada yang berdoa, karena nggak ada yang suka berdoa. Sukanya marah-marah, sukanya ngerasa diri paling hebat, sukanya ngerasa diri paling jago, ngerasa diri paling kaya, ngerasa diri paling terkenal, dan lain sebagainya. Akhirnya kena santet, saudara. Serius saya ngomong. Tapi waktu kita mulai merendahkan diri, Tuhan, saya ini terbatas Tuhan. Saya ini hanya ibu-ibu miskin, Tuhan, yang dagang kue cucur di pasar. Tuhan tolong sertai aku ya, biar aku bisa bayarin sekolah cucuku, sampai cucuku bisa sekolah, sampai kuliah dan jadi sarjana. Tuhan tolong ya, Tuhan pasti akan menolong. Amin, Bapak Ibu Saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita berjaga-jaga dalam doa setiap hari? Karena kita memiliki keterbatasan. Karena kita memiliki kelemahan. Pak, tapi suami saya itu profesor loh Pak. Ya saya tahu Bu, suami ibu profesor. Tapi kan bukan berarti kamu profesor, kamu tahu segalanya, bukan? Buktinya dengan pandemik ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain kok. Pak, suami saya itu kan jenderal, Pak. Bintang 1, 2, 3, 4. Iya, saya menghormati suamimu jenderal. Saya menghormati suamimu hakim yang terkenal. Saya menghormati suamimu pendeta yang terkenal. Tapi lewat pandemik ini, semuanya luluh lantah. Semuanya hancur. Semuanya pakai masker, nggak ada yang berani. Bener nggak saya Bapak Ibu Saudara? Itu artinya manusia itu terbatas. Manusia punya keterbatasan, punya kelemahan. Itu artinya kita butuh Yesus. Kita butuh Tuhan lewat berdoa. Yesus tolong saya. Jangan biarkan saya terpapar virus. Kalaupun ada kami yang terpapar virus, sembuhkan saya. Emang virus pandemik ini takut sama bintang saudara yang bererot 1, 2, 3, 4? Nggak takut, bos. Emang virus ini takut sama, dia pendeta loh, dia gembala terkenal loh, dia artis loh, dia keluarga gubernur loh, dia keluarga orang hebat. Mana mau tahu virus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bener nggak saya Bapak Ibu? Alangkah bijaknya, alangkah baiknya, ya kita bersyukur kalau kita jadi jenderal, kita jadi gembala, kita jadi pendeta, kita jadi hakim, kita jadi pengacara, kita jadi artis yang terkenal. Kita bersyukur, kita jadi orang kaya. Tapi jangan andalkan ini semua. Tutup mata, lipat tangan, berkata kepada Tuhan, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku percaya dan berdoa, mujizat itu nyata. Yang setuju katakan amin. Saudara, dengan cepat saja Bapak Ibu Saudara, saya masuk ke yang bagian kedua. Yang perlu kita ketahui, pada saat saudara saya berdoa, waktu kita berdoa kepada Tuhan nih, Tuhan, saya berdoa buat suami saya berdoa buat istri saya berdoa buat anak-anak saya berdoa buat pekerjaan saya berdoa buat pelayanan saya, dan berdoa buat segalanya. Waktu kita berdoa, maka saudara perlu ketahui, yang pertama, kita sedang mengandalkan pribadi Tuhan.
Waktu saudara dan saya mulai berdoa, yang pertama, kita sedang mengandalkan pribadi Tuhan. Yang kedua, waktu saudara dan saya sedang berdoa, kita sedang membangun benteng-benteng pertahanan. Benteng pertahanan atas hidup kita, benteng pertahanan atas rumah tangga kita, benteng pertahanan atas keluarga besar kita, benteng pertahanan atas anak-anak kita. Waktu kita berdoa, kita sedang membangun benteng pertahanan untuk studi sekolah kita. Waktu kita berdoa kepada Yesus, kita sedang membangun benteng untuk pekerjaan, dagang, bisnis, dan karir kita. Sehingga pada akhirnya pencobaan iblis tidak bisa menembus benteng kita. Yang setuju katakan amin. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang mengandalkan pribadi Tuhan. Yang kedua, waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang membangun benteng-benteng bagi kita. Dan yang ketiga, waktu kita sedang berdoa, berarti kita sedang berjalan dengan kuasa dan tuntunan Yesus. Waktu saudara berdoa, maka di situ ada kuasa Tuhan. Waktu saudara berdoa, di situ saudara dituntun Tuhan. Bisnis dituntun, pekerjaan dituntun, sehingga kita tidak dibohongin orang, sehingga kita tidak diciak sama orang, sehingga kita tidak dihianati orang, sehingga kita tidak ditipu oleh orang lain. Karena waktu kita berdoa, kita sedang dituntun dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita sedang berjalan dengan kuasa Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara berkata, Pak, saya tidak bisa berdoa. Ajarkan saya berdoa. Saya nggak pandai berdoa, Pak. Ajarkan saya berdoa. Saya bukan pelayan Tuhan, Pak. Saya bukan pendeta, Pak. Saya bukan aktivis gereja, Pak. Saya nggak bisa berdoa, Pak. Bagaimana saya harus berdoa? Saudara, saya ingin menyampaikan definisi doa yang sudah Roh Kudus ajarkan pada waktu tema Mengapa Doaku Terhalang. Definisi doa yang Tuhan ajarkan bagi hidup saya, sekali lagi saya sampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, definisi dari doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Jadi, kalau saudara hanya berdoa, Tuhan berkati saya, itu doa. Walaupun saudara nggak bisa berkata-kata dengan cukup bagus, walaupun nangis doang, Tuhan, air mata, air mata, air mata. Itu doa. Karena doa adalah bahasa ungkapan hati dan tetesan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami semua. Berkatilah 5.464 teman-teman Facebook yang sudah menyaksikan siaran langsung pada malam hari ini. Kiranya firman menjadi jawaban bagi kehidupan mereka semua. Mulai malam hari ini mereka sudah tidak lagi mengandalkan kekayaannya, kehebatannya, kerohaniannya, pangkat, kedudukan, statusnya. Tapi mulai malam hari ini Engkau ajarkan kami untuk mengandalkan Yesus Kristus saja. Lewat doa berjaga-jaga setiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu lah yang memampukan kami untuk bertahan tetap berdoa. Demi nama Yesus. Berkati teman-teman Facebook Tuhan. Dimanapun mereka berada. Lindungi kami semua dari penularan wabah virus yang sedang meraba di mana-mana Tuhan. Baik varian lama, varian baru, kami semua dilindungi oleh kuasa darah Yesus. Tidak ada satupun kami yang terpapar. Darah Yesus melindungi kami. Kalau ada pun kami yang terpapar, Tuhan sembuhkan. Dan ini tidak akan membawa kepada kematian, tetapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Berkati anak-anak kami, berkati studi sekolah kami, berkati gereja-gereja kami, berkati rumah tangga kami, berkati kami semua Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan. Dalam kami menjalani hari-hari terakhir di bulan Juni ini, Tuhan sertai dan berkati kami. Dan izinkan kami untuk kami melihat, memasuki, merasakan, mengalami anugerah kebaikan Tuhan di sepanjang bulan yang baru, bulan Juli nanti. Tuhan berkati kami semua. Di seluruh Indonesia yang menyaksikan secara langsung ini, hidupmu diberkati. Di seluruh Malaysia, Singapura, Timor Leste, Brunei Darussalam, Inggris, Amerika, Jepang,
Iran, Singapura, dan negara-negara lain. Hidupmu diberkati Tuhan. Dan akhirnya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Terimalah berkat yang kekal dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pengurapan dari Roh Kudus turun atas hidup kita, mulai malam hari ini sampai datang untuk kali yang kedua, menjemput setiap kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani, yang ingin didoakan, yang ingin pesannya dibalas, pesannya ingin didoakan, pesannya ingin dibaca dan dibalas, follow Instagram saya, Pastor Verona Official, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin pesannya dibalas, pesannya dibaca, pesannya dikomentari oleh saya, follow Instagram saya, kirim pesan saudara di Instagram saya, Pastor Verona Official. Maafkan saya yang di Facebook mungkin saya tidak baca. Saudara yang kirim di Facebook mungkin tidak terbaca oleh saya, tetapi yang kirim di Instagram pasti saya baca, pasti saya balas. Oleh karenanya follow aja Instagram saya, Pastor Verona Official. Saya akan layani saudara, saya akan doakan saudara, saya akan baca pesan saudara, dan sebisa mungkin, secepat mungkin saya akan balas pesan saudara. Ini pesan saya. Sampai jumpa hari Rabu besok. Hari Rabu besok kita kembali ada doa kesembuhan, doa pemulihan, doa mujizat. Kita berdoa untuk minyak urapan, kita berdoa untuk air hangat. Penyakit apapun akan disembuhkan. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara. Tadi hari Bapak Ibu Saudara sudah menyaksikan video bagaimana seorang perempuan yang memiliki batu ginjal, memiliki batu ginjal. Batu ginjalnya keluar dari air seninya, dari air kencingnya. Jadi siapapun saudara yang terus setia mengikuti ibadah kesembuhan, ibadah doa hari Rabu dan hari Jumat, khususnya hari Rabu ini akan ada doa kesembuhan dan doa mujizat. Lewat kuasa doa minyak urapan dan air hangat. Saya yakin batu ginjal lainnya akan disembuhkan. Sakit-sakit ginjal yang lain akan disembuhkan. Batu empedu akan disembuhkan. Dan ada wanita yang sudah 7 tahun menanti, dijamah oleh Tuhan untuk mendapatkan kehamilan. Hari ini dia bersaksi, dia foto di dalam kandungan dan janinnya terdapat anak dari Tuhan. Dan saya berdoa, siapapun yang akan mengikuti ibadah hari Rabu besok, siapkan minyak urapannya, siapkan air hangatnya. Kita akan berdoa dan kita akan sama-sama menerima mujizat Yesus. Sekali lagi, hari Rabu besok jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, jam 9 waktu Indonesia bagian Tengah, jam 10 waktu Indonesia bagian Timur. Dan Bapak Ibu Saudara, siapkan air hangat dan minyak urapannya ya. Follow Instagram saya, Pastor Verona Official, apabila Bapak Ibu Saudara ingin dilayani lebih lanjut. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.